Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali melaksanakan pembelajaran secara daring atau belajar dari rumah. Tetapi Ibu harapkan semangat belajar kalian tidak turun dan dapat mengikuti pembelajaran secara daring secara baik. Dan Ibu harapkan tugas-tugas yang nanti Ibu sampaikan secara daring tetap dikerjakan dan dilaksanakan secara baik. Nanti jadwal pengumpulan tugas akan Ibu share melalui grup WA. Untuk hari ini kita masuk ke dalam tema 7, pembelajaran 1 subtema 1. Selamat mengikuti pembelajaran video yang Ibu berikan. Semoga kalian dapat mengikutinya secara baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran ke-1 dengan muatan IPS dan IPA. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama kita akan mempelajari muatan IPS. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Tahukah kalian apa ini? Yang ada di hadapan kalian ini adalah rempah-rempah. Rempah-rempah begitu melimpah di Indonesia sejak dahulu kala dan juga paling dicari oleh bangsa Barat. Rempah-rempah itu memiliki banyak manfaat, yaitu digunakan sebagai penyedap masakan, pengawet makanan, obat-obatan, dan penghangat tubuh. Oleh karena itu, bangsa Barat sangat mencari rempah-rempah. Akan tetapi, rempah-rempah tidak dapat tumbuh di Eropa karena perbedaan kondisi alam, dan rempah-rempah banyaknya tumbuh di Indonesia. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan bangsa Barat menjelajahi samudera, yaitu untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Nah, apa saja ya faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera? Faktor yang pertama adalah adanya keinginan untuk mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Jadi, bangsa Eropa itu ingin mencari kekayaan melalui rempah-rempah. Jadi, sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah itu sangat mahal. Harga rempah-rempah tersebut bisa semahal emas. Oleh karena itu, mereka rela menjelajahi samudera untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Kemudian, adanya keinginan untuk mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, maka negara tersebut termasuk negara yang jaya. Hal ini membuat mereka mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Dan faktor lain yang mendorong penjelajahan samudera adalah adanya keinginan untuk menyebarkan agama atau gospel. Bangsa Eropa juga membawa misi yaitu menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tujuan mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Jadi ada 3 faktor utama pendorong penjelajahan samudera bangsa Eropa, yaitu mencari kekayaan, kemudian mencari kejayaan, dan menyebarkan agama. Nah, sekarang kita akan membahas kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Bangsa Eropa yang pertama datang di Indonesia adalah bangsa Portugis. Nah, bangsa Portugis ini datang pada tahun 1511 di Ternate atau di daerah Malaka. Tujuannya adalah mencari keuntungan yang besar dari perdagangan rempah-rempah. Nah, ketika Portugis datang, lalu datanglah bangsa Spanyol. Lalu terjadilah persaingan dagang dengan Spanyol.
Nah, persaingan dagang dengan Spanyol ini berakhir melalui Perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Awalnya, kedatangan bangsa Portugis disambut dengan baik, akan tetapi akhirnya terjadi perlawanan oleh rakyat. Setelah bangsa Portugis, baru datanglah bangsa Spanyol. Nah, bangsa Spanyol datang pada tahun 1521 di Maluku. Tujuan bangsa Spanyol datang yaitu mencari kekayaan dengan berdagang rempah-rempah. Hampir sama ya dengan bangsa Portugis. Nah, awalnya sama bangsa Spanyol juga diterima dengan baik oleh masyarakat. Akan tetapi, lama-kelamaan terjadi perlawanan oleh rakyat. Dan akhirnya bangsa Spanyol terusir dari Maluku melalui Perjanjian Saragossa. Selanjutnya, bangsa Eropa yang datang ke Indonesia adalah bangsa Belanda. Nah, Belanda pertama datang pada tahun 1596 di Banten. Tujuan Belanda datang sama adalah untuk berdagang rempah-rempah. Akan tetapi Belanda memiliki keinginan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah tersebut. Dan Belanda pun membentuk VOC atau Perserikatan Dagang Belanda untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, awalnya kedatangan Belanda itu diterima dengan baik. Namun, lama-kelamaan Belanda bersikap semena-mena dan timbullah perlawanan oleh rakyat. Nah, tahukah kalian apa ini? Ini adalah cengkeh. Cengkeh ini merupakan salah satu rempah-rempah yang dahulu sangat dicari oleh bangsa Eropa. Nah, coba kalian perhatikan, berdasarkan wujudnya, benda itu kan dibagi menjadi benda padat, cair, dan gas. Kalian perhatikan gambar cengkeh ini. Tahukah kamu, cengkeh ini termasuk benda yang mana ya? Padat, cair, atau gas? Ya, cengkeh ini termasuk benda padat. Jadi, benda berdasarkan wujudnya itu terbagi menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Sekarang kita akan belajar muatan IPA. Benda padat. Ciri-ciri dari benda padat yang pertama yaitu memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian, ciri-ciri benda padat berikutnya itu dapat diraba dan dipegang. Nah, yang ketiga, bentuknya dapat diubah dengan beberapa perlakuan, seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti digunting, ditekan, dilipat, atau disobek. Sekarang coba lihat contoh benda padat berikut ini. Nah, di sini ada bermacam-macam benda padat. Ada meja, ada lemari penyimpan, kursi, ada pensil, sarung tangan, selimut, buku. Nah, di sini benda-benda padat ini jika ditaruh maka bentuknya tidak akan berubah dan tidak akan mengikuti pula wadahnya. Semua benda padat ini dapat diraba dan dapat dipegang. Dan benda-benda ini bisa berubah bentuknya kalau misalnya diberi panas, diberi tekanan tinggi. Kemudian tadi ya, digunting, ditekan, dilipat, disobek baru bisa berubah. Tapi kalau tidak diberi perlakuan tertentu, benda padat ini bentuknya akan tetap seperti ini. Kemudian benda cair. Ciri-ciri benda cair yang pertama, memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Kalau wadahnya berbentuk gelas, maka dalamnya cairan tersebut akan berbentuk gelas. Kalau bentuk ditaruh di dalam botol, maka cairan tersebut akan berbentuk seperti botol. Kalau ditaruh di dalam ember, maka cairan tersebut akan berbentuk seperti ember. Jadi, benda cair itu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan bentuk tempatnya. Kemudian, benda cair itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Berikutnya, benda cair juga dapat meresap melalui celah-celah kecil. Dan benda cair itu tidak dapat digenggam ya, tidak dapat dipegang dalam bentuk digenggam seperti itu. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh benda cair. Ada minyak, lihat di sini minyak ditaruh di botol, maka bentuknya seperti botol.
Kemudian air ditaruh di dalam gelas, bentuknya mengikuti gelas. Kalau dalam teko, bentuknya mengikuti teko. Kemudian ada susu, kemudian ada oli, dan masih banyak lagi contoh-contoh benda cair lainnya. Selanjutnya adalah benda gas. Ciri-ciri benda gas yang pertama yaitu memiliki bentuk yang tidak tetap. Dan benda gas ini mengisi seluruh ruang yang ditempati. Jadi dimanapun ruang itu pasti ada benda gasnya. Dan benda gas juga bentuknya sesuai dengan wadahnya. Dan benda gas itu tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Nah, di sekitar kita ini ada udara, kita bisa bernafas, tapi kita tidak bisa melihat udara tersebut, namun kita bisa merasakannya. Buktinya kita bisa tetap bernafas. Apa saja contoh-contoh benda gas? Nah, bisa kalian lihat di sini, contoh benda gas ini ada asap, ya, kemudian ada udara, kemudian ada udara yang di dalam balon, dan ada gas yang di dalam tabung gas. Nah, ini adalah contoh-contoh dari benda gas. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.